Well. So kembali lagi kepada channel ataupun fanpage Bonestone, di mana konten baru ini ialah Hidden Treasure, di mana Hidden Treasure ini kita akan mencari harta-harta karun yang tersembunyi. Harta karun ini tidak semestinya guys angka yang bernilai berdasarkan angka cuan. Tidak guys. Hidden Treasure dalam konten aku ini di mana kita akan mencari beberapa panorama yang bernilai. Tidak tahulah, tapi sampai seperti videografer ataupun fotografer, dorang akan tahu di mana footage yang bernilai. Dan bagi kami itulah treasure. So dalam episode yang pertama ini saya akan membawa kamu ke salah satu kapal sudah usang, sudah terlantar di pesisiran pantai. Dan waktu aku kecil nih guys, aku selalu bertanya tahu. Maklumlah aku nih memang lahir di kepulauan. Aku nih hidup aku, nostalgia aku, kadang-kadang aku dipenuhi dengan perkapalan. Dipenuhi dengan panorama kapal. Dan terdetik dalam hati aku, since aku berumur 12 tahun, aku pernah tertanya guys, tentang bagaimana sebenarnya looks kapal ini yang sebenar. Bagaimana dia punya struktur kapal yang sebenar. Bagaimana dia dicipta, bagaimana dia direka, bagaimana kedudukan engine dia, bagaimana semuanya. Aku penuh dengan tertanya. So pada video kali ini aku akan menjawab pertanyaan aku itu sendiri, di mana aku sendiri yang akan mencari kapal itu dan melihat secara on live, on my eyes, bagaimana struktur kapal tersebut. Di sini adalah jawabannya. Sedikit klarifikasi kepada tuan punya kapal ini, saya mohon izin untuk mengambil footage kapal Anda. Dudukan ataupun tempat kapal Anda akan saya hide lah, kalau tidak akan beritahu informasi kapal ini demi menjaga privacy dan property. Come on nih, here we go. Terpaksa kita melalui laut pula guys. Terpaksa kita melalui jurang pemisah. Jurang pemisah lah sangat. Nampak benarnya oke lah. Benarnya oke. Kalau aku tengok kan, ya biasalah. Darah menuju tempat. So, mungkin ini adventure ataupun apa, aku tak pasti. Tapi memang pasti guys, memang inilah yang kita buat. Keadaan di atas tuh, apa macam ya, as you know lah guys kan. Jadi mungkin sebab air pasang makanya. Mungkin sebab air pasang. Aku nih pun tahulah punya kamera ini bukan waterproof. Nah, jadi kena hati-hati juga lah. So akhirnya kita sampai lah guys ke tujuan kita tuh. Tapi aku tertarik juga dengan benda ini kan. Aku tertarik juga kawan. Aku tertarik juga sama panorama nih. Ini merupakan akar-akar kayu. Akar-akar kayu yang ditolak oleh jadi kalau kulihat tempat ini sangat best. Tapi sebenarnya bukan ini yang kita mau review tuh. Tuna yang kita mau review kapal tuh. Jadi kita akan terus direct lah. Kita akan direct. Ada bebatuan di sini. Nah, jadi kita sudah sampai ke destinasi ini. Sekarang ini aku guna camera phone. Jadi kamu paham lah. Ada footage dia tidak berapa clean. Tapi kenapa? Kita akan buat satu footage juga untuk review kapal. So without wasting time guys, aku kena buat footage dulu lah. So nanti kita akan review lah satu persatu tentang kapalnya, oke?
Alright guys, so sekarang ini aku sudah sampai ke kapal tuh, dan inilah dia kapal tuh. Kalau kau nampak kapal ini sudah agak usang lah, tapi barang-barang di dalamnya masih ada lah, seperti contohnya engine ataupun kipas dia masih ada. So agak kerusakan total kapal ini dianggarkan mungkin 70% atau 80% rusak lah. Selebihnya tuh mungkin peluang untuk memperbaiki kapalnya agak tipis lah. As you can see di sini itu adalah ada punya tempat kawalan lah, tempat memandu dia. Anak-anak di sini pula merupakan mungkin depan dia. So sudah agak usang kapal ini. Aku tidak tahu lah mungkin yang kos membina sebuah kapal ini berapa. Tapi aku sempat tanya, membuat kapal ini almost 400.000 termasuk engine, 300.000 termasuk engine, almost setengah juta lah untuk membuat sebuah kapal ini. Kapal yang diperbuat daripada kayu. Untuk kayu saja harga berapa memang you guys tahu lah kan. Ini yang membuktikan ada kucing yang lepak di sini. Aku tidak boleh masuklah ke kapal ini sebab ini adalah properti. Jadi kita hanya mampu review. Penblur undilah pejuang. Di situ ada muka Perdana Menteri kita yang sebelum ini. Dan aku sebenarnya tertarik dengan satu item di bawah kapal ini. Ini yang selalu menjadi pertanyaan aku tuh. Kuplingnya nih. Apa tuh? Kuplingnya bukan kuplingnya apa nih? Dia punya kipas. Inilah kipas dia. Sangka kan rupanya kipas yang kecil aja. Nah, tapak tangan aku tuh lebih kurang begitu-gitulah itu. Dan ini dia punya, aku nggak tahu. Tapi fungsinya aku tahu untuk menentukan alat tuju kapal itu berlayar kemana. Dan ini tembaga kan, tembaga nih. Dan kalau kita lihat ini pun, tadi aku zoom dulu, tembaga kan, dia agak bernilai. So aku akan hide information dengan menjaga properti ini, oke? Terbukti lah, yang kipas dia agak besar lah. Saya katakan tadi menjawab pertanyaan saya semasa saya masih kecil lagi. Hidden treasure akan datang, kita akan carilah salah satu benda yang berharga, tidak semestinya angka. Kadang kenangan mungkin, ataupun mungkin juga satu panorama yang kami videografer inginkan, ataupun fotografer inginkan. Who knows kan? Itulah menjadi simbol utama dalam konten ini. Hidden treasure. Hidden treasure, di mana kita akan mencari harta-harta itu di pelusuk pulau ini. Yang penting kita akan mencari harta tersebut.